got him. Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1. We cry holy, holy. Jesus, Jesus, Jesus. Let me tell you about him. Haleluya, mari kita bersuka cita. Kita naikkan pujian terbaik kita di hadapannya. Katakan bersama-sama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari naikkan setiap pujian kita. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti. Mari semuanya kita bisa melawan bersama-sama. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, puji sakti nyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, puji sakti nyatakan. Di surga, oh God. Mari semuanya bertepuk tangan, come on. Oh yeah. Woo. Bersama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan,
kita benar-benar bersuka cita bagi namanya. Haleluya. And break our day, in whom we rise, we speak your name, we lift our eyes, tune our heart to your beat. Where we walk, there you'll be, with fire in our eyes, our lives alive, your love fountain is blessing out, the street will go forever bright, your glory is breaking to the night. You will never fade away, your love is here to stay, by my side in my life, shining to me every day. You will never fade away, your love is here to stay, by my side in my life, shining to me every day. Let's sing you wake within me. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Woo! Sing with fire. With fire in our eyes, our lives alive, your love I'll say, this blessing now, the street will go forever bright, your glory is breaking to the night. You will never fade away, your love is here to stay, by my side in my life, shining to me every day. You will never fade away, oh, by my side in my life, shining to me every day. Mari nyatakan iman kita ke hadapannya. So kita mau bersama dengan dia sampai selama-lamanya. Yes Lord, sing forever, 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 forever. In your love, forever, forever, forever. In your love, forever, forever, forever. In your love, forever, forever. Come on, everybody, let's jump together. You will never fade away. Your love is here to stay, by my side in my life, shining to me every day. You will never fade away. Your love is here to stay, by my side in my life, shining to me every day. Kami percaya hari ini Tuhan, sukacitamu penuh atas kami. Tapi kami lebih yakin lagi bahwa hadirat-Mu akan menjamah kami hari ini. Inilah hidup siap kami Tuhan. Pakai kami untuk menjadi alat di tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, thank you Lord. Thank you Jesus. We love you Lord. We love you Lord. We love you Jesus. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala
cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari bersama katakan, Tuhan inilah hidup kami. Tuhan inilah hidupku, kami serahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik. Mari pakai kami Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan, katakan bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh. Pakai kami Tuhan, pakai kami Yesus bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Ini kami Tuhan, utuslah kami, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
katakan genapi Tuhan. Genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan. Satu kali lagi katakan genapi Tuhan. Genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan. Pakai kami Tuhan, pakai setiap kami. Yesus, pakai hidup kami. Yesus, kami menyembah, kami menyembah Engkau Tuhan. Shikira bara 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 bara, Shikira bara 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 bara. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you. Hallelujah. Shikira bara 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 bara. Jesus, we worship you. We worship you. Mari kita naikkan penyembahan kita hari ini di hadapannya. Kami sembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan dengan segenap hidup kami. Biar hari ini hati kami boleh benar-benar menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa setiap penyembahan kami. Kami bawa hidup kami di hadapan tatamu Tuhan, di hadapan tatamu Yesus. Biar segala puji, segala hormat memenuhi tatamu Tuhan, memenuhi tatamu Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus, namamu ditinggikan dengan segenap puji-pujian kami, dengan setiap penyembahan kami. Yesus, Yesus, kami menyembah, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah Tuhan. Your name is higher, Your name is holy, Lord. You are
all about you, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. Hati kami bersuka oleh karena hadirat-Mu. Then sees my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, oh, how great Thou art, oh, there sees my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Everybody sing and sings my song, and sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, oh, how great Thou art. There sings my soul, there sings my soul, my Savior God to Thee. And how great Thou art. Sing how great Thou art, how great Thou art. This is my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Oh, how great Thou art. This is my soul, my Savior God to Thee. You are how great, Lord, how great Thou art. How great Thou art. Sing how great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. One more time, let's sing together. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Biar namamu ditinggikan Tuhan hari ini. Biar namamu dimuliakan. Sebab Engkau yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Siapkan hati kami hari ini Tuhan. Untuk kami boleh menyambut firman-Mu. Biarlah hari ini telinga seorang murid, hati seorang hamba ada dalam hidup kami. Kami siap dengan firman-Mu. Mari yang siap dengan firman Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. Shalom teman-teman GMS Youth. Wah, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya percaya semuanya pasti luar biasa dan semakin semangat di dalam Tuhan. Nah teman-teman, hari ini saya ingin share firman Tuhan dengan sebuah judul The Attitude of a Servant. Ya, bagaimana sih sikap seorang pelayan itu
ya bagaimana Tuhan ingin supaya setiap pelayan, setiap orang-orang percaya, anak-anak Tuhan itu punya sikap pelayan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengajak kalian semua untuk baca sebuah ayat firman Tuhan di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 10 ya. Matius 8 ayat 5 sampai 10. Saya bantu bacakan ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ayat yang ketujuh tadi Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Nah, tapi tahukah kalian semua bahwa sebelum ayat 6 ke 7 itu ternyata ada sebuah peristiwa yang tidak tercermin di dalam Matius 8 yang baru kita baca. Nah, ini kita bisa jumpai di dalam Lukas pasal yang ke-7 ya. Saya ceritakan dulu semua kisahnya supaya kita semua dapat gambaran ya apa yang terjadi hari itu. Nah, di dalam Lukas 7 itu menjelaskan tentang peristiwa sebelum ayat 6 dan sebelum ayat 7 yang tadi. Ya, tapi saya akan ambil dari terjemahan Alkitab yaitu BIMK. Apa itu BIMK? Bahasa Indonesia Masa Kini. Ya, terjemahannya ya. Lukas 7 ayat 4 sampai 7. Dalam terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini begini. Ayat 4, ketika sampai pada Yesus, orang-orang itu memohon dengan sangat supaya ia menolong perwira itu. Ya, ternyata ada orang-orang yang datang ke Yesus untuk memohon supaya Yesus menolong perwira itu. Nah, padahal tadi kalau di ayat yang Matius tadi kita nggak melihat ada orang-orang ya. Kita lihatnya bahwa sang perwira ini yang ngomong ke Yesus. Nanti saya jelasin ya. Ya, mereka ngomongnya gini, "Perwira ini layak ditolong oleh Bapak," kata mereka kepada Yesus. "Sebab ia mengasihi bangsa kita dan sudah membangun rumah ibadat untuk kami." Maka Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus hampir sampai di rumah itu, perwira itu mengutus kawan-kawannya kepadanya untuk mengatakan, "Tak usah Bapak bersusah-susah ke rumah saya. Saya tidak patut menerima Bapak di rumah saya. Itu sebabnya saya sendiri tidak berani menghadap Bapak. Jadi beri saja perintah supaya pelayan saya sembuh." Nah, jadi kurang lebih rangkaian ceritanya begini, teman-teman. Jadi ada seorang perwira. Perwira itu siapa sih? Perwira itu adalah seorang prajurit gitu ya. Di kerajaan Roma, pemerintahan Roma. Nah, hari-hari itu memang bangsa Israel sedang dijajah oleh Roma, sedang dikuasai oleh pemerintahan Roma. Nah, seorang perwira ini tentunya orang Romawi itu punya pangkat, punya posisi lah ya, bukan seperti rakyat biasa gitu. Nah, ini perwira Roma itu. Nah, perwira ini punya hamba di rumahnya. Kalau dalam bahasa asli, hamba itu disebut budak, doulos ya. Dia punya budak. Siapa sih budak? Budak itu adalah seorang yang dibeli oleh seseorang yang lebih kaya ya. Jadi perwira ini membeli budak ya, dibeli dengan sebuah harga, lalu budak ini menjadi miliknya. Ya, orang ini menjadi miliknya. Nah, karena menjadi miliknya maka segala sesuatu apapun termasuk bahkan itu nyawanya dia itu berada di tangan pembelinya itu. Nah, kalau dalam hal ini ya berarti budak ini ada di dalam tangan sang perwira ini. Nah, perwira yang punya posisi dan jabatan dalam pemerintahan Roma yang hari itu pemerintahan Roma sedang menguasai bangsa Israel, perwira ini punya budak di rumahnya dan budaknya sedang sakit. Ini kisah itu. Lalu kemudian perwira ini mendengar Yesus sedang ke Kapernaum. Maka dia memutuskan untuk mau menyampaikan kepada Yesus supaya Yesus menolong dan menyembuhkan hambanya. Menolong dan menyembuhkan budaknya yang sedang sakit di rumah. Nah, kita lihat bahwa betapa perwira ini
Wah, kalau orang zaman sekarang, zaman now pasti akan mikir begini, loh ini gimana ya? Punya posisi, lalu dia seorang pemerintahan Roma yang sedang menjajah atau menguasai Israel, yang tentunya dia pasti merasa bahwa orang Israel itu ya kastanya lebih rendah lah daripada dia, kan gitu kan? Tapi ternyata dia juga punya seorang budak di rumahnya yang sedang sakit dan dia sedang ingin mengusahakan supaya budak ini bisa disembuhkan oleh Yesus. Nah, kemudian perwira ini ketika dia mendengar Yesus datang ke Kapernaum, ternyata perwira ini tidak dengan serta-merta atau tidak dengan merasa lebih punya hak atau tidak dengan merasa bahwa aku seharusnya dengan pemerintahan Roma itu di atas orang Israel, maka aku akan datang kepada Yesus dan langsung meminta atau memerintahkan Yesus untuk menyembuhkan budaknya. Ternyata enggak. Ternyata ceritanya adalah dia ketika mau menyampaikan kepada Yesus, dia tidak berani melakukannya sendiri. Bahkan dia tidak berani langsung ngomong kepada Yesus. Dengan kata lain, dia juga tidak cukup merasa layak untuk ketemu dengan Yesus yang dia dengar bahwa Yesus adalah Sang Mesias menurut orang Yahudi. Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Yesus adalah Juru Selamat yang telah dinubuatkan oleh para nabi ratusan tahun yang lalu. Ya, dia tahu, dia mendengar bahwa Yesus melakukan banyak mujizat dan lain sebagainya. Tapi itu tidak membuat dia merasa layak dan punya hak untuk langsung ketemu dengan Yesus. Oleh sebab itu, dia meminta tolong kepada orang-orang Yahudi yang dia kenal untuk menyampaikan ke Yesus. Ya, itulah ayat yang kita baca di dalam Lukas tadi, yang tidak ada di dalam Matius. Ya. Nah, dari kisah ini kita mendapat beberapa pelajaran ya, mengenai apa yang dilakukan oleh sang perwira. Ya. Secara umum, teman-teman, pangkat atau jabatan atau posisi seseorang itu berjalan selaras dengan kekerasan hati atau keangkuhan orang tersebut. Maksudnya apa sih? Begini, biasanya ya ini secara umum. Kalau seseorang itu punya posisi, kalau seseorang itu punya jabatan, kalau seseorang itu punya pangkat, biasanya kalau semakin tinggi posisinya, semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi pangkatnya, biasanya itu berjalan lurus dengan keangkuhan atau kekerasan hatinya. Jadi orang-orang umumnya yang berada di posisi-posisi atau pangkat yang tinggi, itu sama juga hatinya semakin keras, hatinya juga semakin angkuh karena dia merasa aku punya otoritas, aku punya posisi, aku punya jabatan. Ya. Tapi perwira ini melakukan yang berbeda karena dia peduli dan dia sangat-sangat mau memperjuangkan apa yang sedang dialami oleh budaknya. Nah, sehingga harusnya ya dengan kehadiran seorang perwira ini, perwira Roma, seharusnya orang Israel gak terlalu suka dengan orang Roma. Karena pemerintahan Roma dianggap pemerintahan yang datang dan menekan mereka, menjajah mereka. Ya, jadi yang saya mau cerita kepada kalian adalah artinya ada gap, ya, ada jarak, ada sesuatu yang memisahkan antara orang Israel dengan orang Roma, gitu ya, dalam kehidupan mereka hari-hari itu. Pertanyaannya begini, ada beberapa pertanyaan yang saya catat dalam catatan saya. Mengapa Yesus mau memperhitungkan permintaan seorang perwira Romawi ini? Itu pertanyaan pertama. Ya, karena kita tadi sudah baca ceritanya bahwa di akhir cerita Yesus menolong dan Yesus mau. Bahkan Yesus ngomong, oke, aku akan menolong menyembuhkan dia, aku akan datang ke rumahmu. Bahkan perwiranya tadi ngomong, jangan, karena aku nggak layak menerima Tuhan di rumahku, gitu ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya begini, apakah Yesus takut karena dia adalah seorang pejabat, karena dia adalah seorang pemerintah yang jelas-jelas hari itu sedang berkuasa di atas orang Israel? Apakah Yesus takut? Maka dia menuruti. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah karena perwira tersebut adalah orang kaya? Mungkin bukan hanya posisi, tapi dia secara materi dia kaya, gitu. Ya, artinya ada hal-hal tertentu yang menjadi ditaruh perhatian khusus karena status ekonominya. Apakah karena itu? Jelas-jelas tidak. Karena Alkitab mengajar kepada kita bahwa Allah itu tidak memandang rupa. Tuhan itu tidak memandang apa yang kelihatan di depan mata. Karena Tuhan itu melihat kualitas hati manusia. Inilah yang saya mau akan sampaikan kepada kalian semua tentang sikap pelayan itu harusnya bagaimana. Dan sikap pelayan itu adanya di mana? Di sini, di hati kita. Ya. Itu yang dilihat oleh Yesus.
Itu yang dilihat oleh Allah gitu. Nah, ada sebuah pujian yang bagus yang liriknya berkata demikian. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Lalu apa? Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Yesus tidak memandang harta, Yesus tidak memandang rupa, tapi dia mencari hati hamba. Ya, makanya liriknya tadi, biar kau temukan di dalamku. Selama aku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Nah, mari kita lihat lebih lanjut ya. Pelajaran apa yang kita dapat dari kisah sang perwira dengan Yesus Kristus juru selamat kita. Yang kita mau lihat adalah apakah ada sikap seorang pelayan dari kisah ini. Oh, jelas ada. Karena tadi banyak beberapa poin, beberapa hal yang sudah saya singgung di awal tentang sang perwira Romawi ini. Yang punya posisi, punya jabatan, punya kekuasaan, tapi dia datang ke Yesus pun dia nggak merasa berhak. Dan dia tidak merasa layak untuk berjumpa. Jangankan berjumpa, Yesus bersedia datang ke rumahnya saja, dia ngomong, jangan, aku nggak layak menerima engkau. Nah, apa yang kita pelajari? Yang pertama yang jelas adalah, poin yang pertama, kita melihat kisah ini, kita belajar tentang rendah hati. Sikap seorang pelayan harusnya rendah hati. Perwira tersebut dengan rendah hati mau berkomunikasi, ini yang pertama, dengan orang Israel yang secara fakta adalah bangsa jajahannya. Lihat ya, bahwa ternyata rendah hati itu bisa tercermin dari apakah kita itu mau menjalin sebuah komunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari-hari ini, bahkan bukan hanya hari-hari ini, sudah dari lalu-lalu, sudah dari masa lampau, itu nggak semua orang ternyata mau membangun komunikasi dengan semua orang yang ada di sekitar. Ada orang-orang tertentu mungkin merasa bahwa dengan posisinya dia, dengan jabatannya mungkin atau apalah gitu, dia merasa nggak mau menjalin komunikasi dengan seseorang yang dianggap agak di bawahnya, mungkin di kalangan yang lebih bawah atau lebih rendah dari dia. Dia maunya membangun komunikasi dengan orang-orang yang selevel mungkin, atau bahkan dengan orang-orang yang levelnya di atasnya dia, oleh karena mungkin punya motivasi-motivasi tertentu. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita melalui kisah ini bahwa rendah hati itu tercermin dari bagaimana kita tuh mau berkomunikasi, bagaimana kita mau menjalin sebuah hubungan, relationship dengan siapa saja ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya tentunya dengan maksud yang baik gitu. Tentunya dengan spirit bahwa kita tidak membeda-bedakan siapapun juga. Ya. Nah, seperti kisah ini, bahwa perwira itu tidak membedakan budak yang dia punyai di rumahnya. Ya, tahukah kalian bahwa seorang budak itu bahkan nyawanya itu ada di tangan sang tuannya. Ya, kalau perwira ini membeli budak itu, maka nyawa dari budak itu ada di tangan perwiranya. Artinya begini, kalau budak itu sakit, semestinya ya kalau misal perwira itu tidak perlu repot-repot, tidak perlu nggak perlu melakukan usaha yang lebih lah untuk mengobati mungkin dan lain sebagainya. Saya percaya mungkin hari-hari itu perwira ini sudah berusaha untuk mengobati, panggil dokter lah, apa segala macam, kasih obat lah supaya budak ini sembuh. Tapi oleh karena tidak kunjung sembuh, maka dia dengar, wah Yesus pas ke Kapernaum, kenapa aku nggak minta aja supaya Yesus menyembuhkan, bukankah dia melakukan banyak mujizat untuk menyembuhkan budakku. Dia tidak membedakan bahwa dia adalah sang bos, dia adalah sang tuan, kenapa aku harus peduli kepada budakku yang sedang sakit. Kalaupun dia misalkan meninggal, ya sudahlah biarin, nanti aku beli lagi yang lain. Bukankah seorang perwira juga kaya? Dia juga punya banyak harta untuk bisa beli budak yang lain. Ya, tapi rendah hati itu adalah dasar utama dari sikap seorang pelayan. Rupanya perwira Romawi ini seorang yang punya posisi dan otoritas. Dia punya sikap hati seorang pelayan. Ya, yang salah satunya tercermin, terlihat dari sikap rendah hatinya dia. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kalian semua untuk ayo kita bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang rendah hati. Saya percaya banyak dari kalian di masa depan
kalian nanti, Tuhan berkati masa depan kalian menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Kalian akan menjadi orang-orang yang terpandang, yang punya posisi, punya otoritas. Tuhan berkati di dalam kehidupan kalian ke depan nanti, mungkin di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, banyak hal aspek, dalam pelayanan mungkin kalian menjadi orang-orang yang akan menempati tempat-tempat yang luar biasa gitu. Tapi ingat pesan hari ini bahwa sikap seorang pelayan Tuhan, karena kita itu dipanggil untuk menjadi pelayan, untuk menjadi seorang yang melayani ya. Karena Yesus ngomong, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Kalau Yesus saja Tuhan yang kita sembah, juru selamat kita itu datang dengan sebuah misi, yaitu untuk melayani. Siapa kita minta dilayani? Harusnya kita pun memiliki sikap hati sama dengan juru selamat kita, yang adalah aku datang untuk melayani. Suatu hari kelak, kalau banyak dari kalian menjadi orang-orang hebat, pegang pesan firman Tuhan hari ini, bahwa kalian pun datang dimanapun, datang di sebuah komunitas manapun, di tempat dimanapun kalian datang untuk melayani. Artinya kalian datang dengan sikap rendah hati, mau menjalin komunikasi dengan banyak orang di sekitar kita tanpa membeda-bedakan. Amin. Yang kedua, apa yang kita pelajari? Yaitu adalah sebuah kepedulian. Ya. Perwira ini peduli dengan budaknya, jelas sekali. Karena budak, ya sudah budak. Tapi dia sampai mengupayakan demikian rupa supaya bisa ditolong oleh Yesus, sang perwira, sang tuan. Dia sangat peduli. Ya, tadi sudah saya jelaskan, padahal nyawa seorang budak bergantung kepada tuannya. Nah, hari-hari ini kepedulian sangat langka. Manusia semakin egois dengan hidupnya. Apalagi kita memasuki masa pandemi ini. Ya, banyak orang yang merasa bahwa yang penting aku aman, yang penting aku selamat, yang penting aku semuanya yang penting aku, gitu ya. Itu membuat banyak orang tanpa sadar dia egois karena berfokus hanya kepada dirinya sendiri. Ya. Tapi melalui firman Tuhan ini, sikap seorang pelayan adalah haruslah seorang yang punya kepedulian dengan sesama kita. Saya ingin kalian juga menunjukkan kepedulian kalian supaya dunia melihat dan supaya dunia merasakan bahwa ada sesuatu yang beda dari anak-anak Tuhan, bahwa mereka adalah orang-orang yang care, mereka adalah orang-orang yang peduli dengan sesamanya. Ya. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian bahwa beberapa hari yang lalu saya sempat buka akun Instagram saya, lalu saya lihat di sebuah akun Instagram dari CGM. Ya, CGM ini dulunya adalah CG dari komunitas profesional muda yang hari ini menjadi CG umum tapi dengan nama CGM. Itu mereka berkumpul di CG itu, lalu mereka melakukan sebuah aksi yang menurut saya bukan sesuatu yang sepertinya fresh gitu ya, baru, tidak pernah dilakukan oleh banyak orang. Enggak juga, kita juga sering melihat apa yang mereka lakukan ini umum lah, dilakukan di mana-mana. Tapi ketika saya lihat itu video mereka, video klip itu yang berdurasi hanya berapa ya, mungkin 1 menit. Tapi saya diberkati Tuhan, saya dijamah. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul, mereka menyiapkan nasi bungkus. Lalu kemudian waktu mereka berkumpul, mereka berdoa bersama-sama. Lalu mereka bergerak, mereka menyebar gitu ya. Saya nggak ngerti, nggak kelihatan di situ. Mungkin ada yang naik motor, mungkin ada yang naik mobil, mungkin ada yang pakai sepeda pancal, mungkin gitu ya. Atau nggak tahu mereka pakai alat transportasi apa, tapi mereka pergi berpencar, lalu mereka menemui orang-orang yang seperti tukang sapu jalanan, pemulung, dan tukang parkir. Lalu mereka datang, mereka kasih nasi bungkusnya pagi banget. Ya, saya lihat mereka mulai bergerak untuk berkumpul di titik kumpul yang mereka mau ketemu bareng di sana itu jam 5. Ya, kira-kira jam 5 pagi kalau nggak salah. Lalu mereka mulai melakukan aksi sosial mereka, tidak bernilai yang begitu gimana sih, karena nasi bungkus, berapa harga sebuah nasi bungkus. Tapi bagaimana mereka mau peduli, bagaimana mereka mau share tentang kasih Tuhan yang ada di dalam hati mereka untuk memberkati banyak orang. Bagaimana mereka mau rendah hati, tidak memandang kepada siapa aku harus bergaul. Ya, bukan dengan maksud yang jelek loh ya. Kalau memang bergaul dalam pergaulan yang buruk ya jangan. Tapi ini berarti mereka mau menjalin komunikasi. Mereka tidak membeda-bedakan, tidak menganggap seseorang yang lain lebih rendah dari mereka. Ya. Hal yang biasa, yang simple. Tapi itu ketika saya lihat itu saya menangis dalam hati. Bukan oleh karena sedih, tapi karena saya diberkati Tuhan. Karena saya dijamah dengan video klip yang singkat ini. Nah, hari-hari ini Youth GMS, saya ingin kalian semua punya sikap hati seorang pelayan.
Mari kita jadi rendah hati di hadapan Tuhan. Mari kita mau bangun komunikasi dengan banyak orang, tidak membeda-bedakan. Dan mari kita menjadi seorang yang peduli terhadap apa yang ada di sekitar kita. Dunia semakin hari akan semakin jatuh dalam kemerosotannya, kehancurannya. Ya, dengan berfokus kepada diri sendiri. Tapi mari kita semakin menjadi orang-orang yang peduli, yang terus memancarkan kasih Tuhan, yang terus memancarkan anugerah Tuhan. Apa yang kita telah dapat, apa yang kita telah rasakan, kita mau mereka juga merasakannya. Supaya dunia melihat bahwa ada Yesus dalam kita. Amin. Ingat bahwa Tuhan tidak memandang rupa, Tuhan tidak memandang harta, Tuhan tidak memandang apa yang kelihatan. Tapi Tuhan memandang dan Dia melihat kualitas hati kita di hadapannya. Saya berdoa supaya kalian semua diberkati melalui firman ini. Dan bukan hanya diberkati, tapi mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur karena sampai hari ini telinga kami masih mendengar firman Tuhan. Kami masih bisa diberi kesempatan untuk kami menjadi mengerti bagaimana memiliki sikap hati seorang pelayan ya Tuhan. Bahwa kami harus rendah hati, bahwa kami harus peduli ya Tuhan. Tuhan, ajar kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh dalam pengenalan-Mu. Dan bukan hanya bertumbuh dalam pengenalan saja, tapi kami juga mau melangkah, melakukan seperti apa yang Kau lakukan untuk kami. Bahwa Engkau datang bukan untuk dilayani, tapi Engkau datang untuk melayani kami semua. Sebab itu ya Tuhan, jadikan kami para pelayan-pelayan Tuhan yang hidup dalam kehidupan keseharian kami, untuk kami bisa melakukan sikap seorang pelayan yang Kau mau dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dan biar supaya kuasa Roh Kudus menaungi setiap kami, menyertai setiap kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, biar berkat kasih karunia Tuhan ada pada kalian semua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian.